warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Indonesia, apa kabar? Insya Allah mudah-mudahan sehat ya. Memang pasca pandemi ini kita banyak sekali ngobrol gitu ya untuk bagaimana sih menghadapi situasi ini gitu ke depan. Dan sore ini alhamdulillah saya sendiri dari Ikatan Sebagai Muslim Indonesia juga komunitas maritim Indonesia. Nah sore ini kita akan berbincang santai. Kebetulan tema nih sore ini kita akan mengangkat bagaimana UKM dan juga ketahanan pangan bisa tetap bergulir. Dan sore ini ada sahabat saya, ini Kang Aep. Beliau adalah pegiat UKM dan koperasi juga pertanian, Kang Aep ya. Assalamualaikum. Terus ada rekan saya juga Kang Zul dari Badan Standarisasi Nasional. Nah, jadi kita ini akan diskusi ya, Kang. Diskusi singkat untuk berbagi sama teman-teman komunitas semua. Ini saya mau tanya ke Kang Aep dulu. Kang, kita tahu bahwa situasi dan kondisi saat ini adalah memaksa ya dalam tanda kutip bagaimana UKM itu bisa tetap survive dan karena memang saat ini dibutuhkan ketahanan pangan ya Kang ya, karena kan seluruh lapisan masyarakat apalagi yang di desa yang di daerah itu kan terkena dampak. Nah sehingga kita bisa satu-satunya ketahanan pangan itu harus diprioritaskan. Nah bagaimana pelaku dari UKM itu sendiri kemudian di pertanian itu bagaimana kan ke depannya mungkin untuk bisa tetap survive ya, dan kemudian juga mungkin yang mau baru akan menjalankan di sektor itu gitu loh kan, supaya bisa pastinya bisa semuanya itu merasakan manfaat dan pastinya untuk tetap hidup gitu ya di situasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang di saat seperti ini dibutuhkan sebuah terobosan baru ya. Kreativitas juga dari pelaku, dari petaninya, dari UKM-nya, koperasi juga menghadapi keterbatasan yang terjadi karena adanya COVID-19 ya. Nah, kalau saya melihat sih nomor satu yang diutamakan adalah bagaimana kita bisa mendeliver produk kita. Karena sekarang kan orang lebih banyak di rumah, ya kerja di rumah. Sekolah juga sekarang kan dialihkan menjadi belajar di rumah. Artinya apa? Jadi ada keterbatasan orang untuk pergi keluar dari rumah membeli sesuatu hal produk yang mereka inginkan. Jadi ke satu pemasaran. Ya, pemasarannya itu berarti kita harus mempersiapkan diri untuk bisa deliver. Contohnya sekarang istri saya aja di rumah belanja kayak sabun itu udah nggak ke minimarket lagi. Jadi pokoknya udah pakai aplikasi aja gitu. Dari e-commerce Iya, jadi ngapain keluar juga katanya gitu, cuma beli begini doang kan udah pakai. Kalau bisa beli dari produk tetangga ya. Iya betul. Jadi lihat aja tetangga. Kadang-kadang kan ada di WhatsApp gitu ya. Iya. Kita saya kebetulan ada beberapa WhatsApp yang saya buat, gitu ada WhatsApp grup untuk pertanian organik, ada yang olah pangan sehat, sama UKM Connection. Itu yang menjadi sarana buat saling berbagi gitu ya, berbagi informasi. Ya jualan aja lah gitu. Saya melihat itu beberapa orang yang ada yang memang kurang bisa tanggap gitu ya. Akhirnya ya kelihatan mengeluh segala macam, tapi ada yang dia bisa cepat dan sweet gitu. Wah ini bisa bagaimana lagi nih gitu. Tadinya misalnya packagingnya tadi cuma harus selalu besar, sekarang dipecah lagi di kecil-kecil, yang ini bisa dikirim gitu. Dan biasanya dengan misalnya bagaimana dengan Gojek dengan apa gitu ya, dengan online gitu ya. Jadi memang harus istilahnya tetap semangat untuk punya kreativitas baru gitu. Jadi pertama tadi pemasaran, kedua semangat untuk tetap bisa berinovasi atau yang masih ya. Terus ada lagi kan? Yang mungkin berikutnya lagi soal dia tadi bauran produknya mungkin ya. Mungkin sih masuk ke kreativitas juga, inovasi ya. Tadinya dia hanya jual satu jenis produk. Tadi saya berrapat sama teman-teman koperasi mau memasarkan koperasi sayuran organik. Jadi memang ya sayuran organik itu mereka akan memberikan konsep yang sedikit berbeda gitu, mungkin supaya ibu-ibu bisa nggak usah keluar rumah, nggak kirim gitu ya.
Kenapa kita ambil sayur organik? Karena juga kita tidak mau berhead to head dengan mamang sayur. Ya, iya. Satu Benar-benar gang kasihan itu kan juga, iya. mereka benar. lewat, Kuasai ya. Iya. mereka lewat pada memang kita segmented banget karena kan sayur organik Betul. sedikit lebih di atas dari sayur biasa. Tapi kan kita menjamin produknya sehat gitu karena tadi malam ya saya tanya ke teman-teman yang mau jalan ini di GM-nya. Saya bilang nggak boleh kata pakai organik kalau belum ada certified-nya gitu. Betul. Keluarin, oh ini udah kan dari Innovis. Oh ya udah. Ya minimal pokoknya menguasai komplek lah ya, Iya. di komplek terus kemudian Nah. ngebantu ke si petaninya. Itu kita bikin cluster. Teman kita biker yang di Cimahi siap kita jadi apa ininya hubnya di sini ada di daerah apa Ujung Berung sana Cibiru ada satu Bandung Tengah ya udah sekarang cobain 3 dulu deh. Nah, kita kerja sama langsung dengan petani. Petani langsung ke kita jadi istilahnya kita juga bantu petani juga. Oh iya. Ya kan selama ini kan petani kan kesulitan dari sama masakan makanya ya udah kita coba masarin. Itu justru kena banget tuh ya kan kalau sampai membantu petani itu memang salah satu poinnya kan ya. Betul. Awalnya sih usaha kita sebelumnya belum sampai kepikir jalanin agri gitu ya, pertanian gitu. Namanya juga koperasi biker yang kepikir bikin bengkel kan. Aksesoris motor gitu pas kita tuh. Wah, ini kayaknya kita mesti speed juga kan. Di awal-awal ini speed lagi cobain kita ini untuk pertanian aja. Untuk pangan gitu kan. Gitu. Jadi memang program ketahanan pangan itu ya kan ya sekarang ya semua orang pasti mau tidak mau ya memang harus menguasai itu ya kan ya. Bahkan kita sebelumnya sempat bikin apa training gitu secara online yaitu bagaimana kita untuk teman-teman kita bisa bertani sendiri di rumah. Oh iya ya. Nah, ya apalagi aquaponik, hidroponik. Kalau ada halaman ya kan? Iya, mengembangkan selain bisa sih tanpa halaman juga ya, misalnya kita mengembangkan yang sedikit aja tuh masih bisa gitu. Minimal ibu-ibu mungkin kalau sayangnya kalau nggak usah beli lagi. Ya, apotek hidup Bawang aja kan gitu ya. ya. Pokoknya. Itu Bumbu-bumbu memanfaatkan dapur lah ya kan ya. ya pot-pot bekas atau kaleng-kaleng Iya, bekas gitu ya dari bekas minuman sama aja bisa dimanfaatkan. Kita berikan pelatihan kemarin dan cukup menarik karena ya itulah ketahanan pangan itu salah satunya minimal kalau untuk di rumah sendiri ya beberapa sayuran bisa kita tanam sendiri sebetulnya itu kita ajarin juga bahkan kemungkinan kita akan siapkan paket-paket ini juga siapa yang mau berhidroponik yang beli alatnya ya bisa tanam. Banyak yang bisa di ini kan ya sebenarnya ya yang Banyak. dikerjain ya. Termasuk aquaponik itu salah satu konsep ketahanan pangan juga karena aquaponik kan kita nanam sayur di bawahnya ikan. Oh iya. Nah si ikannya, si sayurnya nggak usah kita pupuk karena kita ngasih makan ikan. Nah hasil dari sekresi ikan itu pupuk membuat tanaman. Kan ya teman-teman ya jadi ini sangat real dan gampang sebenarnya kan ya kalau Iya misalkan gampang. mau diterapkan. Iya terutama kalau buat yang rumahan gitu ya, Iya, gitu. yang Rumahan rumahan, gimana iya. sih aduh mesti beli ikan lagi, mesti beli sayur sama sebenarnya bisa dengan konsep itu. Nah, kan bisa dengan bermodalkan kita beli ada pupuknya, makan probiotiknya, sisa makanan dari dapur bisa kita masukin lagi kan gitu. Jadi semua bisa kan dicoba ya kan ya. Nah tadi tuh ngomong-ngomong soal harus ada standar ya kan sertifikat. Nah sekarang kita nanya nih Kang, gimana nih Kang? Kita lempar nih. Iya. Baik, terima kasih Teh, Iya, terima kasih dan Kang. Terkait dengan standar, memang betul kami dari Badan Standarisasi Nasional mendapatkan mandat ya dari pemerintah untuk menjadi lembaga yang bertanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Standarisasi apa gitu ya? Ya ada 5, ada produk, jasa, sistem, proses maupun satu lagi adalah personil. Dan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Nah, salah satu tadi yang disinggung atau yang dibicarakan oleh sebelumnya, kayak gitu kan, bahwa kalau produk bagaimana nih pertanian itu juga salah satu sektor yang kemudian ada banyak sekali SNI-nya, standar nasionalis ya. Yang pertama kita bicara manfaat dulu. Apa sih manfaat dari SNI? Yang manfaat yang pertama adalah menjamin kualitas, menjamin keamanan produk atau yang biasanya disebut dengan faktor K3L, kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan. Nah, itu biasanya SNI yang terkait dengan K3L biasanya akan diwajibkan oleh pemerintah.
contoh misalnya mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu tentang standar nasional Indonesia, salah satunya helm itu diwajibkan. Terus ada lagi SNI terkait dengan tabung gas misalnya, karena faktor risiko pada saat belum ada SNI terjadi ledakan tabung di mana-mana. Ketika diwajibkan oleh pemerintah, kemudian produksi tabung sesuai dengan standar, hilang tuh berita ya dari sejak 2008 ya, sampai sekarang 2006 tidak ada lagi isu-isu terkait dengan ledakan. Artinya SNI bisa jadi salah satu solusi. Nah, bagaimana dengan pertanian organik gitu kan? Nah, ini kan ada klaim organik, maka dibutuhkan oleh pihak independen, karena memang biasanya cenderung kita suka mengklaim sana sini gitu kan, biasanya istilahnya kecap nomor satu gitu kan, kata siapa, kata saya gitu, orang nggak percaya kan kamu yang buat. Tapi kalau yang bilang adalah pihak independen, lembaga sertifikasi dengan auditornya yang kompeten, yang paham betul tentang masalah tersebut, maka orang akan percaya, bahkan bisa ditres, ditelusuri, bisa dicek, bisa divalidasi, bahkan bisa dilakukan pembuktian ulang atau istilahnya surveillance. Nah, bagaimana dengan pertanian organik? Kita dari BSN sudah mengeluarkan SNI terkait dengan sistem pertanian organik. Biasanya ciri-cirinya atau ada lingkupnya adalah pertanian itu memang benar-benar terbukti tidak sama sekali menggunakan bahan kimia, apalagi pestisida misalnya, benar-benar organik. Dan kita sudah menyiapkan juga mengakreditasi LSPO, lembaga sertifikasi pertanian organik. Kami pernah membina LSPO, salah satunya di Bekasi pada saat itu. Dia sudah mendapatkan sertifikasi pertanian organik. Artinya ketika dia mengklaim produk kami organik itu terbukti. Karena untuk mendapatkan sertifikat pertanian organik akan ada dua proses biasanya, yaitu pengujian di laboratorium untuk melihat benar tidak ada unsur kimia dan lain-lain. Yang kedua adalah audit. Artinya kan yang diuji biasanya hanya satu atau dua atau tiga sampel, padahal produknya tiap hari produksi mungkin puluhan dan ratusan kilo misalnya. Nah, bagaimana menjamin produksinya itu padahal yang diuji hanya sampel? Nah, menjaminnya adalah sistem manajemennya. Biasanya kita akan mempersyaratkan sistem manajemen boleh silakan bisa 1921, bisa cara pertanian yang benar gitu kan, atau istilahnya cara pertanian yang baik dan seterusnya. Nanti ketika ada auditor dan membuktikan itu terjadi atau terbukti, maka akan keluarlah sertifikasi pertanian organik. Terus ini saya potong dulu ya. Jadi ini buat teman-teman informasi bahwa siapapun pelaku usaha yang mungkin pengen konsultasi gratis bisa ya. Ya betul. Nah, jadi BSN ini mengeluarkan memang salah satunya adalah menerima konsultasi untuk bagaimana sih kalau misalnya saya mau dong bagaimana caranya supaya dapat izin PT ya contoh. Terus mungkin bagaimana nanti kalau yang pengen tujuan untuk ekspor gitu ya. Jadi bisa dibimbing ya mungkin ya gitu ya Kang. Salah satu manfaat dari adanya SNI, Standar Nasional Indonesia, adalah BSN sudah melakukan perjanjian saling pengakuan. Nah, ini adalah kelebihannya. Saling pengakuan di tingkat internasional, kita ada kerjasama di APAC, Asia Pasifik, Association Komunitas, dan satu lagi di ILAB, International Laboratory. Artinya apa? Sertifikasi yang dihasilkan oleh badan yang diakreditasi oleh ICAN itu diakui oleh pihak-pihak internasional luar negeri. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya punya sertifikat pertanian organik, ketika ekspor ke Eropa, nggak usah tanya lagi mana nggak usah lakukan lagi uji ulang, nggak usah lagi lakukan audit, cukup menerima sertifikat dia sudah saling Karena itu ya kan itu tadi ya. betul, karena ada akreditasi. Itu kelebihannya. Jadi bisa mendukung ekspor. Dan baru saja tadi malam kami dapat kabar gembira, ada salah satu UMKM bidan kami, ya, produknya TMP, dia mendapatkan email permintaan ekspor ke Singapura yang persyaratannya adalah dua, yaitu halal dan yang kedua adalah standar HACCP, sertifikasi keamanan pangan. Artinya sertifikasi keamanan pangan kita ketika sudah di sertifikasi Indonesia, udah tinggal melenggang aja gitu ya. Berarti itu udah satu paket ya, kan artinya itu udah. Ya, artinya memang banyak banyak pilihan sebenarnya. Bisa sertifikasi CP untuk keamanan pangan, pertanian organik untuk produk-produk pertanian, dan lain-lain sesuai dengan sektor. Artinya dengan adanya sertifikasi itu memudahkan menembus pasar ekspor, juga menjaga transfer pasar. Saya boleh tanya nggak betul? Saya jadi ditanya narasumber ini. Mungkin soalnya saya kan banyak kecimpung dengan teman di UKM ya. Termasuk yang paling ini kan di olah pangan. Kita ada grup olah pangan sehat. Nah itu sering banget
pertanyaan itu gitu. Mereka bisa mau mulai bisnis, katakan mengolah makanan jadi sebuah produk gitu. Bagaimana memulai? Karena kan yang pasti kan eh, ada minimum sampai PYRT gitu ya, udah ada halal, berikut lagi mungkin dapat MD dari BPOM. Nah, mereka itu banyak yang kebingungan nih, ini gimana mulainya ya, apakah itu mahal, bagaimana, terus Iya. berapa lama gitu ya. Jadi bingung buat mereka gitu. Akhirnya kadang-kadang ada yang bikin kemasan dan pakai logo halalnya halal yang halal gitu kan, gitu ya. Nah, iya, Asal tulisannya halal iya, aja itu gitu ya. masalah ya kan. Kan nggak boleh juga ya dengan salah ini. Nah, dengan bagaimana ini? Bisa kan kita dari BSN itu memberikan informasi atau pemahaman kepada teman-teman nih gimana caranya itu akses itu gitu. Supaya lebih yakin dan clear lah gitu ya. Gimana gitu. Acuannya supaya pasti gitu. Ini ya istri saya juga kan baru kemarin mau bikin gitu usaha di rumah, bikin yuk kan ikut satu pelatihan itu kan kita harus lulus MD. Saya bikin sebentar dulu ya, kok langsung ke MD gitu kan. Apa nggak bisa PRT dulu gitu. Betul. Ya minimal PRT ya. PRT kan di cash ya. Ini udah pertanyaannya lintas sektor ya, menarik menantang gitu ya pertanyaannya, walaupun memang sangat fundamental sekali, sering ditanyakan oleh banyak pihak. Apa hubungannya SNI dengan regulasi yang lain? Hubungannya dengan halal, hubungannya dengan perizinan dan lain-lain. Yang pertama biasanya kalau untuk PIRT itu kan adanya di wilayah dinas ya, kabupaten atau kota atau kesehatan. Biasanya nanti ada pengecekan. Yang penting misalnya higienisnya bagaimana, sanitasinya dan seterusnya. Itu menarik sebetulnya. Dan itu biasanya untuk skala yang dapur biasanya. Artinya dapurnya biasanya menyatu dengan dapur rumah. Itu biasanya diperbolehkan mendapatkan PIRT asalkan misalnya penggunaan bahan bakunya baik dan seterusnya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi. Lalu bagaimana dengan MD misalnya, itu juga adalah wilayahnya POM. Memang biasanya POM mempersyaratkan untuk makanan yang sifatnya udah skalanya sudah industri ya. Maksud industri itu rumahnya dapurnya udah bisa misalnya. Biasanya udah skala ada punya karyawan dan sebagainya, itu biasanya disebutkan dengan MD. Lalu bagaimana dengan SNI? Nah, kalau halal itu pasti ya, halal hubungannya dengan MUI atau BPJH. Lalu hubungannya SNI di mana? Nah, SNI itu sebagai nilai added value, nilai tambah. Artinya kalau misalnya kita lihat di regulasi sebagai nilai dasar lah ya. Nilai dasar itu artinya kalau di bawah nilai dasar dia akan tidak boleh beredar lah, atau tidak bisa mendapatkan izin dan seterusnya, karena memang hubungannya dengan K3L, keamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan. Apa artinya? Kalau produk itu tidak memenuhi standar K3L, dikhawatirkan ketika itu beredar akan membawa sakit lah dan sebagainya. Memang karena pangan itu walaupun hari-hari tapi dia adalah risiko tinggi, high risk gitu. Ya kalau salah penanganan bisa diare. Karena walaupun makanannya baik pun kalau salah kelola misalnya tidak di dalam kulkas atau lupa ditutup dan sebagainya ya ada saja gitu ya. Nah itu makanya itu. Nah bagaimana posisi SNI? SNI sebagai nilai tambah atau added value. Atau juga SNI bisa juga sebagai regulasi ketika SNI itu menjadi wajib. Salah satu yang SNI wajib mungkin ada satunya misalnya adalah untuk sektor pangan biskuit ya. Biskuit itu diwajibkan, biskuit atau sebagainya. Terus apalagi minyak goreng dan lain-lain. Itu bisa dicek di web kami apa saja sih SNI wajib. Karena SNI wajib itu benar-benar regulasi, karena kalau tidak dipenuhi biasanya akan. Tapi bagaimana dengan yang tidak wajib seperti makanan yang sehari-hari kita temui, maka nilai lebihnya di situ. Jadi sama-sama punya POM, sama-sama punya PIRT, tapi ketika dia menerapkan SNI, dia memiliki nilai lebih. Apa nilai lebihnya? Ya, nilai tambah betul. Jadi nilai tambahnya apa? Yang pertama adalah kualitasnya terjamin. Karena ada audit, ada uji lab, proses juga ya. ada proses, dicek dari bahan baku sampai delivery. Bagaimana kualitasnya terjaga. Karena kita ada kaidah-kaidahnya. Jadi Bapak Ibu tanyanya mungkin apakah saya harus wajib sertifikasi? Tanyanya masih gitu ya kan? Atau oke kenapa diwajibkan? Apakah saya harus sertifikasi? Kalau kami sebagai sebagai bagian layanan kami mengedukasi. Terapkan aja dulu, terapkan. Ibarat kayak sekolah tanpa ijazah gitu kan? Ijazahnya kapan? Atau sertifikasinya kapan? Ketika menjadi persyaratan. Mau masuk pasar ini nih badan pemerintah, wah diwajibkan ACCP. Oh, berarti harus sertifikasi. Oh, saya mau masuk pasar ekspor, diwajibkan ISO 50000 misalnya. Berarti harus sertifikasi. Tapi bagaimana sehari-hari kita menerapkan?
Berarti ada pendampingan dulu ya Pak ya? Iya. Siap. Sebelum mencapai ke Betul. mencapai Ada ya. sertifikasi. Di undang-undang Saya kebayang tuh begini, tiba-tiba gak slide ini nulis ISO apa gitu ya, tapi nggak dikasih tahu gimana mencapainya gitu. Iya. Syarat-syarat minimalnya. Jadi detail ya Kang ya, itu Betul. benar-benar dari awal sampai Betul. selesai itu ya, sampai Pada finishingnya. prinsipnya amanat dari undang-undang adalah untuk skala UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, kami memberikan pendampingan fasilitasi. Sekurang-kurangnya adalah pengujian dan pembiayaan sertifikasi. Karena memang pengujian pasti butuh biaya, karena kita menggunakan sarana laboratorium, kompetensi orang lab dan seterusnya. Untuk sertifikasi pun kita membutuhkan biaya untuk auditor dan sebagainya. Pertanyaannya adalah siapakah yang mendapatkan fasilitasi UMKM? Mereka yang komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip standar. Jadi ada akurasi juga ya Kang? Betul, ada penilaian, ada cek komputer dan lain-lain. Kami saat ini hampir 700 lebih seluruh Indonesia, sampai 700 UMKM lebih, dan beberapa yang beberapa yang sudah lulus sertifikasi, diantaranya UMKM Stumande di Bandung, mungkin bisa dicek gitu ya. Dia sudah lulus standar ISO HACCP, standar HACCP yaitu berdasarkan CAC dan seterusnya, juga spesialis produk dan seterusnya. Dan itu ada evaluasi ya Kang? Betul, kalau sudah mendapatkan sertifikasi dia akan ada surveillance setahun sekali sehingga selalu terjaga. Kalau misalnya tidak dilaksanakan, biasanya nanti sertifikasinya akan Jadi kita juga mengedukasi. Belum lama ini kami mengadakan pelatihan gratis, mungkin waktu itu belum kenal ya sama Bu Eden, mau PST juga baru ketemu kemarin. Nggak salah tanggal 16-17 kita mengadakan pelatihan HACCP. Nanti rekamannya bisa saya share, dokumennya bisa share. Itu semua full free access karena kita menggunakan dana dari APBD. Dan tiap tahun itu ada, misalkan nih tahun ini slide, tahun depan itu ya, ada lagi. Ada. Terus kita melakukan edukasi kepada UMKM, bahkan tidak hanya UMKM, pembelinya pun kita edukasi. Konsumennya pilihlah produk-produk yang berkualitas. Kualitasnya apa ya, SNI gitu kan. Dan jadi, mungkin buatan Indonesia ya. Ya, cinta produk Indonesia. Ya, jadi seperti itu yang ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup jelas. Saya mungkin cukup dulu ya. Ya, siap. Pada prinsipnya kami adalah mitra. Kami adalah mendukung Bapak Ibu semua, baik itu komunitas, bahkan pelaku usaha. Kita akan support apapun yang dibutuhkan. Pak, kita butuh standar, kita butuh lab, kita butuh lembaga sertifikasi kita siap. Paling kalau buat teman-teman di Bandung di seputaran, mereka pengen punya akses informasi harus kemana nih? Ya, kami terbuka dari Senin sampai Jumat, yang dari jam 8 sampai jam kerja seperti biasa di Gedung Raha Pos dekat dengan Gedung Sate. Kita ingin dekat dengan masyarakat. Ya. Dan mungkin teman-teman meskipun yang di luar provinsi Jawa Barat ya, tentunya sih kalau Jakarta pasti ke BSN pusat ya. Betul. Nah, BSN ini memang ada di beberapa provinsi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu langsung di mana, itu bisa langsung aja ke kantor pelayanan Badan Sarjana Nasional setempat gitu kan. Nah, terus ini sebelum kita close, saya mau poinnya adalah, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang sekali lagi butuh pendampingan, itu bisa ke BSN. Terus kalau untuk packaging gitu ya, dan bagaimana sih supaya bisa memberikan value segala macam. Nah, ini KM ini memang ahlinya. Ya, saya sering bantu. Iya kan? Packaging ya. Betul, packaging, logo, ya dengan ada UKM. UKM baik itu dari sektor petani, ya Kang ya, gitu kan. Terus apalagi kan mungkin seluruh UKM lah ya Kang ya. Iya. Iya Kang ya. Nah, kalau gitu ya sudah lah ya. Nanti insya Allah lain waktu kita bincang lagi. Mudah-mudahan diskusi kita tadi itu bisa ngasih pencerahan buat teman-teman semua supaya bisa lagi tetap beraktivitas, berkreasi pastinya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.